Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang mekanisme termoregulasi pada mamalia. Saya Muhammad Nur Soleh, NIM 120. Saya Dwi Sarjanirum, NIM 97. Saya Arifatul Latifah, NIM 28. Saya Dwi Satu, NIM 100. Saya Malifatul Afia dengan NIM 90. Saya Zaki Fuadi dengan NIM 04. Saya Muhammad Rabiulni, NIM 69. Yaitu konsep utama termoregulasi pada mamalia. Konsep utama termoregulasi pada mamalia adalah kemampuan mamalia untuk mempertahankan suhu tubuhnya tetap stabil meskipun suhu lingkungannya berubah. Konsep utama termoregulasi pada mamalia ada 3, yaitu homeostasis, pusat kontrol, dan keseimbangan. Mamalia termasuk hewan homeoterum atau berdarah panas, sehingga suhu tubuhnya relatif konstan agar metabolisme dan fungsi organisnya tetap berjalan optimal. Terus, pengaturan suhu tubuh dikendalikan oleh hipotalamus sebagai pusat pengaturan suhu tubuh. Misalnya ketika suhu lingkungannya tinggi, mamalia mempertahankan panas melalui mekanisme mendisiplin. Sedangkan saat suhu lingkungannya panas, tubuhnya akan melepaskan panas melalui berkeringat. Nah, selanjutnya termoregulasi pada mamalia juga melibatkan keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas, di mana panas dihasilkan dari aktivitas otot dan metabolisme makanan, sedangkan pelepasan panas terjadi melalui radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi, sehingga mamalia mampu bertahan hidup pada berbagai kondisi lingkungan. Menjelaskan terkait faktor lingkungan yang mempengaruhi mamalia. Yang pertama itu ada suhu, di mana suhu merupakan faktor pertama karena mamalia ini kan termasuk hewan homoiotem atau berdarah panas yang mampu mempertahankan suhu tubuh relatif konstan. Nah, meskipun demikian, suhu lingkungan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah itu dapat menyebabkan stres fisiologis pada mamalia. Contohnya itu kayak mamalia yang hidup di daerah dingin seperti beruang kutub, di mana beruang kutub ini tuh memiliki lapisan lemak dan bulu tebal untuk mempertahankan panas tubuhnya. Sebaliknya, mamalia di daerah panas seperti unta itu memiliki adaptasi khusus untuk mengurangi kehilangan air. Lalu selanjutnya itu faktornya ada dari kelembapan. Nah, kelembapan pada lingkungan juga mempengaruhi faktor lingkungan mempengaruhi mamalia gitu. Kenapa? Karena kelembapan itu kan menentukan seberapa cepat air itu menguap dari permukaan tubuh dan saluran pernapasan itu. Jadi pada kelembapan yang rendah itu justru penguapan itu meningkat, sehingga resiko dehidrasinya itu jadi lebih besar. Nah, pada kelembapan yang sangat tinggi, pelepasan panas melalui penguapan itu menjadi kurang efektif, sehingga mamalia itu lebih mudah mengalami stres panas. Nah, kelembapan juga mempengaruhi kesehatan kulit dan bulu serta perkembangan jamur, bakteri, dan parasit. Karena itu, banyak mamalia itu menunjukkan adaptasi perilaku sesuai tingkat kelembapan habitatnya. Lalu selanjutnya itu ada intensitas cahaya. Nah, kenapa intensitas cahaya? Karena mamalia ini tuh kan merupakan hewan yang memiliki 2 sifat, yaitu bersifat diurnal, yaitu aktif di siang hari, dan sifat nokturnal, yaitu aktif di malam hari. Nah, perubahan intensitas cahaya ini dapat mempengaruhi pola makannya, reproduksinya, dan perilaku mamalianya sendiri. Dimana contohnya itu kayak kelelawar itu merupakan salah satu hewan nokturnal yang begitu aktif di malam hari, tapi justru kelelawar ini tuh kalau siang hari itu justru tidur gitu. Lalu Mekanisme saat tubuh terlalu dingin. Ketika suhu tubuh menurun, tubuh akan berusaha mempertahankan dan meningkatkan suhu tubuh.
Salah satu caranya adalah melalui vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah di kulit sehingga kehilangan panas dan dapat diminimalkan. Tubuh juga dapat melakukan menggigil atau shivering, yaitu kontriksi atau otot secara cepat dan yang menghasilkan panas. Selain itu terjadi peningkatan metabolisme tubuh, sehingga tubuh banyak energi dan panas dihasilkan. Pada hewan yang memiliki rambut atau bulu akan terjadi plioreksi, yaitu penegakan rambut atau bulu untuk menjebak lapisan udara di dekat permukaan tubuh sehingga panas tidak mudah dihilang ke lingkungan. Pada mekanisme saat tubuh terlalu panas, ketika suhu tubuh meningkat melebihi batas normal, tubuh akan melakukan berbagai mekanisme untuk menurunkan suhu agar tetap stabil. Mekanisme pertama adalah vasodilatasi, yaitu pelebaran pembuluh darah di bawah kulit sehingga panas dari dalam tubuh lebih mudah dilepaskan ke lingkungan. Selain itu, tubuh juga akan mengeluarkan berkeringat. Saat keringat menguap dari permukaan kulit, panas tubuh ikut terbawa sehingga suhu tubuh menurun. Tubuh juga cenderung mengurangi aktivitas fisik untuk mengurangi produksi panas. Pada beberapa hewan terjadi peningkatan frekuensi pernapasan atau terengah-engah yang membantu melepaskan panas melalui saluran pernapasan. Yang pertama, adaptasi unta di gurun. Unta merupakan mamalia yang hidup di daerah gurun yang memiliki suhu sangat tinggi pada siang hari dan sangat dingin pada malam hari. Selain itu, ketersediaan air di gurun sangat terbatas. Untuk bertahan hidup, unta memiliki punuk yang berfungsi menyimpan cadangan lemak. Lemak tersebut diubah menjadi energi ketika makanan sulit ditemukan. Unta juga mampu bertahan hidup tanpa minum selama beberapa hari, bahkan hingga beberapa minggu tergantung kondisi lingkungannya. Ginjal unta bekerja sangat efisien dalam menghemat air, sehingga urin yang dihasilkan sangat pekat. Selain itu, unta memiliki bulu mata yang panjang dan lubang hidung yang dapat menutup saat terjadi badai pasir. Adaptasi ini membantu melindungi mata dan saluran pernapasan dari pasir gurun. Selanjutnya yaitu adaptasi tikus mondok. Tikus mondok telanjang atau naked woolly rat hidup di dalam terowongan bawah tanah yang memiliki kadar oksigen rendah dan kadar karbon dioksida yang sangat tinggi. Mamalia ini memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi yang tidak mampu ditoleransi oleh sebagian besar mamalia lainnya. Tubuhnya mampu menggunakan energi secara sangat efisien ketika oksigen berkurang. Kulitnya hampir tidak memiliki bulu karena hidup di lingkungan bawah tanah dan terlindung dari perubahan cuaca. Tikus mondok telanjang juga hidup secara koloni dan bekerja sama dalam mencari makanan serta menjaga sarang. Adaptasi ini membantu mereka bertahan hidup di lingkungan keras dan terbatas. Lalu yang berikutnya yaitu ada gajah Afrika yang hidup di daerah sabana yang panas dan sering mengalami kekeringan. Untuk menghadapi suhu tinggi, gajah memiliki telinga yang sangat besar. Telinga tersebut mengandung banyak pembuluh darah yang berfungsi melepaskan panas tubuh ke lingkungan. Saat mengibaskan telinga, proses pendinginan tubuh menjadi lebih efektif. Selain itu, gajah sering menyemprotkan air dan lumpur ke tubuhnya untuk mengurangi suhu tubuh dan melindungi kulit dari sengatan matahari. Belalai yang panjang juga merupakan adaptasi penting karena digunakan untuk mencari air, mengambil makanan, dan membantu aktivitas sehari-hari. Berikutnya adalah contoh video dari hewan-hewan yang sudah kami jelaskan mengenai adaptasi termoregulasi pada habitatnya. Tahukah kamu, unta telah berkembang selama ribuan tahun di padang pasir. Mereka memiliki ciri khas yang memungkinkan mereka bertahan dalam kondisi tersebut, seperti bulu pendek yang tidak menahan panas, kaki yang kuat yang menghindari terbenam di pasir, dan kelopak mata yang dapat menutup untuk melindungi mata dari badai pasir. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana hewan bisa bertahan hidup di bawah tanah? Mari kita lihat adaptasi menakjubkan dari tikus mondok. Untuk bernapas di ruang terbatas, tikus mondok memiliki hemoglobin yang sangat efisien dalam darah mereka, memungkinkan mereka mengekstrak oksigen dari udara dengan kadar rendah. Tahukah kamu, gajah Afrika adalah hewan darat terbesar di dunia. Telinganya yang besar membantu mereka mendinginkan tubuh di cuaca panas, dan belalainya bisa digunakan untuk minum, menyapa, atau mengangkat benda berat. Baik, yang selanjutnya itu ada analisis ekofisiologi mamalia.
Yang pertama itu ada faktor lingkungan. Lingkungan sendiri itu sangat mempengaruhi mekanisme termoregulasinya, yaitu melalui faktor suhu, kelembapan, cahaya, dan ketersediaan air di habitatnya. Pada kondisi suhu yang ekstrim, baik panas maupun dingin, mamalia menunjukkan berbagai respon fisiologis yang berlaku, seperti berkeringat, menggigil, terus itu ada vasodilatasi. Vasodilatasi ialah pelebaran pembuluh darah, terutama yang dekat permukaan kulit. Tujuannya itu untuk melepaskan panas tubuh ke lingkungan sehingga tubuh menjadi lebih dingin. Terus ada vasokonstriksi, ialah penyempitan pembuluh darah, terutama yang dekat permukaan kulit. Tujuannya itu untuk mengurangi kehilangan panas tubuh sehingga tubuh itu tetap hangat. Terus ada serta perubahan pola aktivitas untuk mengurangi kehilangan atau kelebihan panasnya tersendiri. Adaptasi tersebut membantu mamalia untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap stabil dan meningkatkan peluang kelangsungan hidup di berbagai habitat. Terus itu yang kedua itu ada faktor adaptasi fisiologisnya. Adaptasi fisiologis sendiri ialah kemampuan mamalia menyesuaikan fungsi tubuh untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap stabil. Pada lingkungan yang dingin, mamalia tubuh mamalia akan menggigil, terus meningkatkan metabolismenya dan vasokonstriksi untuk mempertahankan panas di dalam tubuhnya. Sementara pada lingkungan panas, mamalia akan melakukan vasodilatasi yang saya jelaskan di atas tadi. Terus tubuhnya akan berkeringat dan akan melepaskan panas. Adaptasi ini berbeda pada setiap spesies sesuai habitat dan kondisi lingkungannya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan respon termoregulasi pada beberapa mamalia, yaitu unta, tikus mondok, dan gajah. Unta hidup di lingkungan gurun yang sangat panas dan kering. Kondisi ini menjadi tantangan karena suhu yang tinggi dapat meningkatkan resiko kehilangan air melalui penguapan dan keringat. Untuk mengurangi kehilangan air, unta membiarkan suhu tubuhnya meningkat beberapa derajat pada siang hari. Adaptasi ini dikenal sebagai heterotermi adaptif. Dengan meningkatnya suhu tubuh, kebutuhan untuk berkeringat menjadi lebih sedikit. Karena produksi keringat berkurang, air dalam tubuh dapat dipertahankan lebih lama. Mekanisme ini sangat penting bagi unta untuk bertahan hidup di lingkungan yang minim sumber air. Ketika malam tiba, suhu gurun menurun secara drastis. Panas yang tersimpan di dalam tubuh unta kemudian dilepaskan ke lingkungan yang lebih dingin sehingga suhu tubuhnya kembali menurun. Berbeda dengan unta, tikus mondok menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam liang bawah tanah. Habitat ini memberikan perlindungan dari perubahan suhu yang terjadi di permukaan. Suhu di bawah tanah cenderung lebih stabil dibandingkan suhu di permukaan. Saat cuaca panas, kondisi di dalam tanah lebih sejuk, sedangkan saat cuaca dingin, tanah mampu mempertahankan suhu yang lebih hangat. Perilaku menggali dan tinggal di dalam liang merupakan bentuk adaptasi perilaku yang membantu tikus mondok menghindari suhu ekstrim serta menjaga kondisi tubuh tetap optimal. Gajah hidup di daerah savana yang umumnya memiliki suhu lingkungan cukup tinggi. Oleh karena itu, gajah membutuhkan mekanisme khusus untuk membuang panas tubuh secara efektif. Salah satu adaptasi yang paling khas adalah telinga yang berukuran besar. Telinga gajah mengandung banyak pembuluh darah yang berada dekat dengan permukaan kulit sehingga berperan penting dalam proses pelepasan panas. Saat gajah mengibaskan telinganya, aliran udara di sekitar telinga meningkat. Hal ini mempercepat perpindahan panas dari darah ke lingkungan sehingga membantu menurunkan suhu tubuh. Selain itu, gajah juga sering mandi atau menyiram tubuhnya dengan air ataupun lumpur. Perilaku ini membantu proses pendinginan karena air dapat menyerap panas dari permukaan tubuh. Dapat disimpulkan bahwa setiap mamalia memiliki strategi termoregulasi yang berbeda sesuai dengan habitatnya. Unta memanfaatkan heterotermi adaptif untuk menghemat air, tikus mondok menggunakan lingkungan bawah tanah yang lebih stabil, sedangkan gajah melepaskan panas melalui telinga yang besar dan perilaku mandi. Perbedaan strategi ini menunjukkan adanya hubungan erat antara kondisi lingkungan dengan respon fisiologis dan perilaku hewan dalam mempertahankan suhu tubuhnya. Baik, mungkin
Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.